Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Riza Asrafi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B dengan NPM 237580054. Di sini saya akan mengerjakan tugas hands-on pada mata kuliah Infrastruktur dan Otomasi Jaringan pada modul ke-6, yaitu Application Deployment and Security. Pada lab ke-6.3.6 yaitu Build a CI/CD Pipeline Using Jenkins, atau membangun sebuah CI/CD menggunakan Jenkins Pipeline. Nah, sebelumnya saya sudah membuat laporan praktikumnya. Nah, jadi di sela-sela proses pengerjaan hands-on ini, saya sekaligus membuat laporan praktikumnya dalam bentuk screenshot. Nah, mungkin langsung saja ke langkah pengerjaannya. Di sini saya juga ingin meminta bantuan ChatGPT ya untuk mempermudah dalam pemahaman saya dan juga proses penyelesaiannya. Kita save dulu, kemudian akses ChatGPT-nya. Kita buat message baru, kemudian tambahkan kirim file, kemudian promptingnya adalah tolong bantu saya untuk mengerjakan tugas, berikan saya langkah-langkah pengerjaannya. Baik, kita tunggu sampai file terkirim ya. Sepertinya network saya kurang bagus. Oke, jadi part pertama menjalankan virtual machine device VM sudah. Kemudian part kedua commit the sample app to Git. Nah, untuk step pertama itu login ke GitHub-nya ya. Di virtual machine ke ini Chromium web browser. Kemudian kita login GitHub. Login GitHub.
cars, mobil, mana mobil? Oke, kita login GitHub terlebih dahulu ya. Login. Username-nya adalah the public gmail.com, kemudian password. Nah, ini saya screenshot terlebih dahulu ya. Jadi kemudian setelah login, pilih repository baru ya, atau new repository. Nah, ini saya dapat verifikasi ya, kodenya. Oke, saya sudah verifikasi. Ini saya screenshot terlebih dahulu. Login ya, ini login sudah. Sudah. Kemudian buat repository baru ya. Ini di sini ya, double repository. Tapi ini kita tunggu sampai semua loadingnya, semuanya selesai loading ya. Ini masih ada beberapa loading page pada beberapa fitur. Oke, dikarenakan yang di VM itu ini ya ada kendala, jadi saya akan membuat repository-nya di sini. Ya, saya akan buat repository-nya, new repository. Kemudian untuk nama repository-nya adalah ini ya, sample apps. Sample app. Kemudian untuk deskripsinya adalah explore CI/CD with GitHub and Jenkins ya. Deskripsinya. Kemudian untuk visibility-nya private. Visibility, ini private ya, private. Setelah itu kita buat ya create repository. Oke, kita buat. Oke, sudah berhasil lah. Saya screenshot terlebih dahulu sample apps. Oke, setelah itu paste dulu ya.
Setelah itu masuk ke step kedua, yaitu mengkonfigurasi Git di device VM. Ini ya, nama saya Rijas Rofi. Kita copy. Allah, coba kita buka terlebih dahulu ya. Open a terminal Windows with Visual Code di device VM. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ini mohon maaf, kameranya tidak muncul ya, padahal sudah saya aktifkan. Jadi langsung saja langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi Git di device VM. Pertama yaitu ya memanggil username Git saya. Paste, kemudian ini ganti dengan username Git saya. Kemudian emailnya juga ya. Oke. Paste, kemudian emailnya adalah seperti ini. Oke ya, sudah. Langkah ketiga yaitu menginisialisasi repository lokal. Kita cross check di sini ya. Ya, step ketiga. Terus sebelumnya saya izin screenshot terlebih dahulu ya. Nanti saja. Bukan perintah ini ya. cd labs divnet source jenkins sample apps. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Ya labs divnet ya. Oke, ada ya labs. Paste. Oke, sudah masuk. Selanjutnya yaitu git init. Ini kita inisialisasi. Selanjutnya step keempat ya, kita hubungkan ke repository GitHub, maka git remote nya ada di sini ya, git remote ini git remote ini kita copy, git remote add, kemudian kita paste tadi, paste enter. Git remote add algorithm. Kita cross check outputnya harusnya seperti apa. Apakah terdapat kesalahan di sini? Coba kita di sini ya.
remote category is username. Kan Allah, git remote add ya, ini git remote add. Git remote username. Oke, ini kita copy ya, tapi kemudian kita jalankan di sini, paste. Sudah ya. Bismillah. Kita ternyata GPT ya. Oke, jadi sudah saya perbaiki ya masalahnya. Jadi tadi terdapat masalah di bagian urutan dan duplikasi perintah git remote add-nya. Oke, langsung saja. Langkah kelima yaitu menambahkan commit dan push file. Git add ya, git add, kemudian bintang, kemudian kita lihat statusnya. Tidak seperti ini. Kemudian git status. Git status ya. Bismillah. Nah, output adalah seperti ini, sudah sama ya. Change to be commit. Change to be commit. Seperti ini. Saya izin screenshot terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah gunakan git commit untuk commit stage files dan start menjalankan perubahan ya. Kemudian tambahkan pesan seperti ini ya. Oke. Sekarang masuk ke step kelima ya. Satu sudah, kemudian git commit, committing sample apps file ya, seperti ini ya. Ini jalankan di sini, paste, bikin commit source, enter. Seperti ini. Allah, commit min m. Tidak ya, kita paste GPT saja, paste. Oke, kita enter. Nah, sudah mengcommit ya, mengcommit dari file dari sample apps ini. Jadi di sini terdapat 4 files, perubahan 4 files ya. Kemudian git push origin master. Paste di sini, enter. Kita push username for GitHub.
oh password. Remote invalid username or token password authentication is not support git open terus fatal authentication. Oke, kita copy ke ChatGPT ya. Ini ada pesan apa? Pesan errornya itu karena apa? Nah, jadi arti dari errornya adalah GitHub tidak mengizinkan login pakai password akun GitHub. Jadi kita harus menggunakan token ya. Tapi sebelumnya saya izin screenshot terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini kita akan membuat akses token ya di bagian sini ya. Ini ke profile, kemudian setting, kemudian ke bagian developer setting ya. Add settings, token, sini sama token basic. Kemudian apa nih? Klik tombol generate new token klasik ini ya. Ini kita pilih yang klasik. Kemudian kita beri nama tokennya seperti ini, Jenkins selected token. Kita minta verifikasi terlebih dahulu ya. Nah, notnya adalah ini Jenkins select token. Ini kita buat 90 hari ya. Atau kita juga bisa expire, tapi kita gunakan 30 hari saja ya, 30 hari 30 hari saja. Setelah itu centang scope-nya, repo sama workflow, centang dan juga workflow. Oke, sudah ya. Setelah itu klik generate token untuk mendapatkan token ya. Nah, generate token. Nah, ini token ya, kita copy. Nah, udah berhasil. Nah, kita simpan di sini untuk jaga-jaga. Selanjutnya apa ini? Konfigurasi token di Git lokal. Sekarang kembali ke terminal device VM, sini ya, sini. Kemudian hapus remote yang lama yang gagal ya. Kita hapus, paste ya. Kemudian tambahkan ulang repository ya. Ini kita copy. Nah, setelah itu kita post kembali, kita post ulang. Username adalah Rizasrofi. Kemudian passwordnya adalah ini ya, token ini. Copy kemudian paste di sini. Nah, sudah berhasil ya. Sebelumnya saya izin screenshot terlebih dahulu.
ini di ya. Di sini. Langkah selanjutnya adalah ini commit sudah, ini sudah, modifikasi part 3 ya di atas ya. Download dan jalankan Jenkins image ya, Jenkins Docker image. Langkah yang pertama, download image Jenkinsnya terlebih dahulu ya. Kita download di sini ya. Yes. Kita tunggu ya. Nah, ini kita tunggu, sedang mendownload ya. Oh, ini kamera saya tidak hidup ya, padahal sudah saya hidupkan. Kita tunggu download selesai ya. Oke, sudah berhasil ya. Tapi sepertinya saya terlewat ya di bagian part ketiga ya. Ini saya akan ulangi untuk mengerjakan di bagian part ketiga. Yang ini ya, part ketiga modifikasi sample apps dan menghapus pergantian ke Git, menghapus kembali ke Git ya. Tapi sebelumnya saya izin menambahkan screenshot terlebih dahulu di bagian part keempat. Sudah part ketiga ya. Allah, part ketiga. Edit file Python dan shell script. Nah, untuk perintahnya adalah seperti ini ya, part ketiga. Sample apps. Edit file Python dan shell script sample apps.py. ls kita buka ini cd sample nano sample apps.py. Nah, kita diminta untuk mengubah mengubah portnya dari 8080 menjadi 5050 ya, seperti ini. Ini 5. Oke, saya izin screenshot terlebih dahulu. Kemudian Ctrl X Y enter. Jadi kita lihat ya, kita lihat perubahannya menggunakan perintah add sample apps.py. Nah, sudah berubah ya. Ini kita taruh di bagian part ketiga. Ini modify. Setelah itu apa nih? Jalankan ya, jalankan apps. Jalankan perintah bash ini, bash aja. Oke, sedang menjalankan ya. Ini ada 7 step. Kita tunggu sampai selesai, sampai step ke-7.
ini sepertinya memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi untuk mempersingkat durasi video, saya izin pause terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya sudah mencari informasi mengenai penyebab errornya ya. Nah, jadi errornya ini dikarenakan kekurangan RAM ya di dalam kontainer. Nah, di sini diberikan langkah-langkahnya oleh ChatGPT. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Yang pertama, langkah pertama yaitu membersihkan build yang gagal ya. Oke, sudah ya. Setelah itu langkah kedua, tambahkan opsi ini ya, menambahkan opsi no sesdir untuk meringankan pip install. Kemudian edit file ini ya, ubah di bagian ini. Oke, kita ubah ya di bagian file ini, sample apps.sh. Kemudian nano sample apps.sh. Kita ubah di bagian esoran ini ya, menjadi seperti ini, esoran pp install. Ini ya, seperti ini ya. Oke, kita eksekusi. Kita paste di sini ya. Oke, sudah kita paste, kemudian jalankan ulang ya. Kita Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita jalankan ulang. Ini kita tunggu ya. Nah, masih error ya. Masih error, coba kita tanya ChatGPT terlebih dahulu ya. Copy. Kita tanya kembali. Oke, alhamdulillah di sini sudah berhasil ya saya. Sudah berhasil menginstal, sudah berhasil mengkonfigurasi pada part ketiga. Ini adalah outputnya. Part ketiga yaitu apa tadi nih? Part ketiga. Nih, ini sudah ini memodifikasi sampel app dan push ya, push ke kita. Sudah berhasil. Selanjutnya saya akan coba
akses browser. Kalau sama sih 80 ya lokal hostnya. Ini belum kita ubah nih. Itu saya akan ubah terlebih dahulu ya menjadi 50-50. Ctrl X Y. Coba saya akan jalankan ulang ya. Ubah menjadi 50-50 sampel run. Jadi sampel apps. Oh salah ya. Oke, ini harusnya betul. Ini yang di betul. Apa ya? Ctrl X Y. Kita running ulang. Oke, sudah berhasil lah. Saya izin screenshot terlebih dahulu. Ini yang di bagian part ketiga ya. Part ketiga langkah kedua. Part ketiga langkah kedua. Part ketiga step kedua ya. Ini sudah. Sama ternyata, sorry. Ini sih sudah, kemudian sampel apps juga, jadi 50-50. Ctrl X Y. Kita akan mengulang ya. Oke, udah. Sudah, kemudian ini juga sudah.
Oke, alhamdulillah di sini saya sudah berhasil mengedit file dari sampel apps dan juga sampel underscore apps ya. Ini sudah saya ubah portnya menjadi 50-50 dan juga 50-50 ya. Ini adalah hasilnya. Ini yang ada di file sampel underscore apps.py dan juga yang ada di sini. Ini untuk partner. Kemudian selanjutnya itu menjalankan sudah menjalankan. Selanjutnya langkah selanjutnya itu kita diminta untuk mengakses dulu ya, mengakses localhost ini di sini. Copy itu di sini apakah bisa? Tidak bisa. Coba kita akses di sini ya, di Chrome web browser. Oke, selanjutnya ini ya, commit dan push ya. Akan ikut lagi add, git add, paste, enter. Kemudian git commit. Komennya adalah change port from 80-80 to 50-50 ya. Paste, enter. Oke, setelah itu git push origin master. Enter. Username-nya Rizas Rofi dan passwordnya adalah token akses yang tadi ya. Ini mana tadi ya? Mana ya? Oh ini. Ini ya. Ini tokennya kita paste di sini. Bentar. Oke, sudah berhasil. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Allah. Dari sini ya, git add. Langkah 3 ya, sebelum part 4. Bikin sini ya berarti ya. Oke, setelah itu part keempat ini yang tadi sudah kita unduh ya, tapi kita akan coba kita download kembali ya image-nya. Paste. Nah, berhubung ini memakan waktu yang cukup lama, untuk mempersingkat durasi video saya akan skip terlebih dahulu ya. Saya akan pause.
Oke, jadi di sini saya sudah mencoba. Wah, masih error ya. Ini kita tanya ChatGPT lagi, errornya disebabkan oleh apa? Error. Kebetulan saya sudah mendownload ya tadi ya, cuman sepertinya kita harus mendownload ulang. Allahu Akbar. Astagfirullah. Oke, kita coba solving lagi ya. Saya tampilin ya. Oke, saya sudah berhasil mendownload image Jenkins ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjalankan kontainer Jenkins. Sudah, kemudian start ya. Akan perintah ini ya. Ini oke. Enter ya. Kemudian isinya adalah ini. Ini kemudian ini dan ini. Oke, enter. Kemudian salin admin password dari terminal. Yang mana ya? Admin password. Oke, saya screen terlebih dahulu saja. Oke, selanjutnya yaitu menyalin admin password dari terminal ya. Itu yang mana ya? Admin password. Apakah ada error nih?
Oke, di sini saya sudah berhasil menjalankan Jenkins ya. Nah, ini adalah password yang kita dapatkan dari hasil menjalankan Jenkins ya. Ini saya screenshot terlebih dahulu ya. Itu ada di bagian langkah ketiga ya, part 4 langkah ketiga. Nih ya. Sini kemudian kita copy juga ya, copy. Kita tunggu ya. Oke, selanjutnya masuk ke part kelima yang itu mengkonfigurasi Jenkins ya. Part kelima, open browser ini ya. Biasa di sini sini kita diminta untuk mengcopy ya password. Continue. Nih, ini kita copy yang di sini tadi. Allah. Ini ya. Copy. Ini kita paste ya di sini. Kemudian continue. Kita tunggu ya. Selanjutnya kita pilih install Suggest plugins. Install Suggest plugins yang ini ya. Install Suggest plugin yang ini.
Kemudian kita skip dan kemudian as admin. Kita tunggu ya, tunggu. Oke, ini sudah selesai ya proses instalasinya. Kemudian klik continue. Setelah itu skip and continue as admin. Setelah itu klik start using Jenkins atau finish. Ini saya akan skip terlebih dahulu ya. Start using Jenkins. Sudah berhasil lah. Terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke part ke-6, yaitu gunakan Jenkins untuk menjalankan apps ya. Ini di part ke-5. Sekarang part ke-6 ya. Langkah pertama, buat job baru, klik new item. Oke, klik. Kemudian kita beri nama build apps job. Ya, build apps job. Kemudian pilih freestyle project. Tidak bisa diklik ya sepertinya. Oke, kita lengkap saja ke bagian part ke-7 ya.
saya bisa diklik. Kita lanjut ke part 7, yaitu gunakan Jenkins untuk mengetes ya. Maka pertama adalah stop kontainer sebelumnya. Ini di sini ya. Terus ya. Oke. Sudah kita stop. Langkah kedua, lanjut ke part 8 berarti ya. Part 8 buat pipeline baru ya. Itu sudah.